wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Dan saya Najunda Kamelia. Di sini kami dari kelas 11 IPS SMA Nahdlatul Tulab akan membahas paper geografi yang berjudul Mindset Pendidikan Masyarakat Madura. Abstrak. Mindset pendidikan masyarakat Madura adalah bagaimana wajah pendidikan Madura dalam konteks karakteristik sosial dan budaya masyarakat Madura dan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan di bidang oleh masyarakat Madura. Hanya sebatas ilmu yang basicnya tentang gagasan. Jika ada seseorang yang belajar sampai jenjang perguruan tinggi, mereka mengatakan hal demikian hanya mengejar sesuatu yang bersifat duniawi. Dan ada pula pandangan yang lebih demikian hanya mengejar sesuatu yang bersifat duniawi. Dan ada pula pandangan yang lebih ekstrim daripada di atas. Berpendidikan sampai perguruan tinggi hanya menghabiskan banyak pengeluaran uang saja, karena melihat para sarjana-sarjana pengangguran di sana sehingga menyimpulkan sedemikian itu. Tak heran jika ada banyak anak muda yang seharusnya masih berusaha pendidikan, namun orang tuanya memutuskan ke dunia kerja. Melihat kesamaan profesi antara orang yang berpendidikan dan tidak yang berpendidikan, sehingga orang tua wali siswa sangat ambisi untuk memutuskan pendidikan anaknya, karena hal itu semata-mata hanya membuang waktu dan kesempatan anaknya untuk memperoleh hal yang diinginkan. Demikian seorang anaknya, siswa yang berprestasi juga menjadi korban terhadap hambatan pendidikan yang ada di Madura. Momentum yang sama diharapkan oleh banyak orang jika siswa berprestasi tersebut dikembangkan, tapi apalah daya semua terdoktrinasi oleh situasi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masyarakat Madura sebagai bagian dari suku bangsa Indonesia mempunyai suatu sistem adat yang unik dan khas jika dibandingkan dengan etnis yang lain. Jika mengatasi etnis Madura secara umum, gambaran keunikan yang didapatkan berupa karakter temperamental dan aksen bicara yang khas. Sebagian besar masyarakat Madura memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki jiwa peluang. Asalnya, untuk mencari nafkah, proses perpindahan pendudukan menuju suatu wilayah baru tidak serta dilakukan secara instan dan seketika, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal itu terjadi karena penduduk yang melakukannya. Perpindahan atau migrasi haruslah percaya bahwa wilayah yang akan dituju tersebut telah mereka kenal. Maka kegiatan migrasi nyaris tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya terlebih dahulu interaksi sosial antara wilayah asal dengan wilayah tujuan. Jika diperhatikan dengan seksama, kedekatan geografis antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa yang hanya dibatasi sebuah selat sempit telah mendorong interaksi yang lebih intensif. Interaksi ini pada perkembangan melahirkan sebuah wilayah yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan politik. Hubungannya antara wilayah satu dengan wilayah yang lain terjadi karena ketergantungan dalam hubungan simbolis yang menguntungkan, misalnya nampak pada penyembuhan kebutuhan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas pada makalah ini sebagai berikut. A. Apa yang dimaksud dengan mindset pendidikan masyarakat Madura? B. Berapa nilai mindset pendidikan masyarakat Madura? Tujuan penelitian. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dipaparkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui arti mindset pendidikan masyarakat Madura. 2. Untuk mengetahui berapakah nilai mindset masyarakat pendidikan Madura. 3. Sebagai tambahan bacaan untuk masyarakat. 4. Sebagai persyaratan memperoleh nilai tugas geografi. D. Manfaat penelitian. 1. Mengetahui arti dari mindset pendidikan masyarakat Madura. Kedua, mengetahui berapakah nilai mindset masyarakat Madura. Bab 2. Pembahasan. A. Mindset pendidikan masyarakat Madura. Manfaat mindset pendidikan masyarakat Madura. Madura sebagai salah satu masyarakat yang daerahnya dikenal sebagai masyarakat desa. Maka masyarakat desa mempunyai tradisi, budaya, adat, dan pandangan berbeda menilai terhadap keadaannya. Dan disitulah
Disitulah letak perbedaan dengan masyarakat kota. Pada saat ini, penulis akan mengungkapkan bagaimana masyarakat Madura memandang terhadap dikenal sebagai salah satu daerah di mana etika dikedepankan daripada rasialitas. Bagaimana cara masyarakat berinteraksi dengan satu sama lain, tidak akan menyalah, tapi tidak mau dipersalahkan. Itulah yang menjadi landasan dasar, dan itu merupakan peninggalan dari nenek moyangnya. Tapi sayang, masyarakat Madura sangat sempit pandangannya terhadap ketidakterjangkauan pun juga menjadi alasan atas terhambatnya terhadap siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Namun tidak mempunyai jaringan dari siapapun, kemungkinan besar mereka tidak mengetahui bahwasanya banyak kampus-kampus yang menyediakan beasiswa terhadap siswa yang menamatkan pendidikannya di bangku SMA derajat, apalagi siswa tersebut mempunyai banyak prestasi yang diraih. Maka dari itu, kita sebagai satu kesatuan dari mereka yang mempunyai kesempatan duduk di perguruan tinggi, mempunyai utang moral jika tidak mengadakan sebuah solusi yang berupa sosialisasi terhadap mereka, atau menjadi fasilitator yang mempunyai inisiatif untuk melanjutkan pendidikannya. Namun finalis yang selalu dijadikan akar masalah. Sangat disayangkan jika tidak ada kepekaan kita terhadap mereka, dan juga kita sangat merugikan kemudian hari jika tidak memberitahuan kepada mereka yang sedang membutuhkan kita, karena semakin banyak orang-orang yang berpendidikan akan mengarahkan daerah kita kepada yang lebih baik lagi. 1. MPMPM merupakan indikator penting untuk pengukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat Madura. 2. MPMPM dapat menentukan peringkatan atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. 3. Bagi Indonesia, MPMPM merupakan data strategi karena selain bagian ukuran kinerja pemerintah, MPMPM juga digunakan sebagai salah satu alat penentuan data alokasi umum DAU. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najunda Aura Amelia. B. MPMM di wilayah Madura. Pendidikan dipandang oleh masyarakat Madura hanya sebatas ilmu yang basicnya tentang keagamaan. Jika ada seseorang yang belajarnya sampai jenjang perguruan tinggi, mereka mengatakan hal yang demikian hanya mengejar sesuatu yang bersifat duniawi. Sistem pendidikan di tiap daerah di Indonesia belum seluruhnya merata. Apalagi di daerah pedalaman masih banyak anak-anak yang kesulitan mengenyam pendidikan dewasa ini. Sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar dan mendasar, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat, negara, dan bangsa. Pada era globalisasi ini, tantangan itu dirasakan sehubungan dengan keadaan dan permasalahan di berbagai bidang kehidupan yang secara langsung memiliki kaitannya dan sistem pendidikan nasional. Dan ini sumber dari dua faktor yang saling berpengaruh, baik dari faktor luaran maupun faktor dalam. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Selain karakteristik mahasiswa atau faktor endogen, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar mahasiswa. Dalam hal ini, Syah 2003 menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Kesulitan belajar adalah berhubungan dengan kegagalan belajar. Dalam dilihat dari prestasi belajar mahasiswa yang rendah, gejala kesulitan belajar dapat pula dilihat dari tidak terpenuhnya harapan-harapan yang dituntut oleh kampus terhadap mahasiswa, harapan dosen, dan harapan orang tua. Selain itu, kesulitan belajar pula dapat ditandai pada mahasiswa yang dianggap memiliki potensi tinggi, tetapi prestasi yang dicapai hanya setingkat dengan prestasi teman-temannya yang memiliki potensi rata-rata. Potensi yang mereka capai tidak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kesulitan belajar adalah kesusahan, keadaan yang sulit, atau sesuatu yang sulit. Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan, sehingga diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi hambatan. Faktor eksternal. Menurut pendapat Jacques 2000, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini dapat berupa sarana prasarana.
Situasi lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, menurut sosiologis pedesaan, pengaruh merupakan kekuasaan yang mengakibatkan perubahan perilaku orang lain atau kelompok lain. Serdiman 2010 mendefinisikan